Salam Skapsa bisa satu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas perawatan engine dan mekanisme katup. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Bapak pada hari ini mau melanjutkan yaitu mata pelajaran produktif pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau PMKR, khususnya kelas 12 semester dasar tahun ajaran 2020-2021. Di sini Bapak menjelaskan bahwa pada putaran kedua atau pertemuan kedua, di sini kompetensi dasarnya adalah menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian bagaimana kita nanti tahu tujuannya pembelajaran untuk apa. Di sini setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama adalah mengidentifikasi komponen-komponen engine. Jadi anak-anak nanti bisa menyebutkan satu persatu bagaimana bentuk dan fungsi komponen-komponennya. Yang kedua, menyebutkan prinsip kerja engine. Jadi anak-anak nanti bisa menyebutkan bagaimana kerjanya engine itu sendiri. Padahal di sini nanti ada engine 4 tak dan engine 2 tak atau 2 langkah. Yang ketiga, memelihara servis engine atau komponen-komponennya yang dikatakan sebagai engine tune up. Di sini nanti anak-anak bisa belajar bersama berkelompok bagaimana cara menservis engine beserta komponen-komponennya. Yang keempat, merawat berkala mekanisme katup. Di sini adalah salah satu sistem utama engine yaitu katup. Bagaimana nanti bentuknya kita lihat bersama-sama. Yang kelima, menjelaskan fungsi kerjanya katup. Di sini nanti anak-anak bisa menjelaskan cara kerjanya katup itu pada kendaraan baik itu mesin 4 langkah atau mesin 2 langkah. Kemudian sebelum anak nanti melanjutkan bagaimana sih kendaraan itu bisa mulai berjalan, asal mulanya dari apa dan konversinya energi dari apa ke apa, ya kita bahas bersama. Yaitu asal mula tenaga yang pertama adalah dari tenaga panas. Tenaga panas itu didapat dari hasil pembakaran bahan bakar. Kemudian di dalam mesin atau engine itu dapat mengubah energi panas menjadi energi gerak atau dikatakan konversi. Sehingga dari mesin itu jadi mengubah tadi energi panas menjadi energi gerak, itu terjadi secara signifikan dikatakan sebagai konversi atau konversi energi. Kemudian menghasilkan tenaga atau power. Di dalam itu ada beberapa motor 4 langkah ataupun 2 langkah. Itu dikatakan prinsip kerjanya ataupun siklus kerjanya. Kemudian selanjutnya adalah siklus 4 langkah. Di sini anak-anakku bisa melihat bersama-sama bagaimana prinsip kerjanya siklus 4 langkah. Yang pertama itu gambar 1, langkah hisap. Yang kedua, gambar 2, langkah kompresi. Yang ketiga, gambar 3, langkah usaha. Yang keempat, gambar 4 adalah pembuangan atau langkah buang. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerjanya langkah hisap. Bila mana katup masuk terbuka, kemudian katup buang tertutup. Ini siklus dari langkah hisap. Itu gambar nomor 1. Yang kedua, prinsip kerjanya langkah kompresi, yaitu bila mana katup masuk tertutup, kemudian katup buang juga ikut tertutup. Itu langkah kerjanya pada kompresi. Yang ketiga, bila mana prinsip kerjanya katup masuk tertutup dan katup buang juga ikut tertutup. Yang nomor 3 ini adalah langkah usaha. Bila mana nanti katup masuknya tertutup, katup buangnya juga ikut tertutup. Manakala nanti bisa menghasilkan sebuah tenaga ataupun dikatakan kendaraan sudah mulai berjalan atau hidup. Kemudian yang nomor 4, langkah buang. Jadi katup masuk tertutup,
atau buang terbuka. Jadi ini langkah buang dari hasil pembakaran itu nanti akan dikeluarkan melalui saluran buang ataupun knalpot. Bapak menjelaskan bahwa apa sih artinya siklus 4 langkah. Yang pertama adalah siklus ini terdapat 4 kali langkah piston, 2 ke atas atau TMA dikatakan titik mati atas, dan 2 ke bawah atau TMB atau titik mati bawah, sehingga dalam siklus tercapai 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft. Ini pengertian dari siklus 4 langkah. Kemudian ada lagi siklus 2 langkah. Dalam siklus 2 langkah ini artinya adalah satu siklus terdapat 2 kali langkah piston, 1 ke atas atau TMA dan 1 ke bawah atau TMB, bila mana tercapai 1 putaran poros engkol atau crankshaft. Jadi ini dikatakan sebagai siklus 2 langkah ataupun pembakarannya secara langsung. Jadi siklusnya itu langkah hisap dan kompresi itu adalah setengah putaran pertama membentuk sudut 180 derajat, piston atau torak bergerak dari TMB titik mati bawah ke TMA atau titik mati atas. Kemudian yang langkah usaha dan buang itu penjelasnya adalah setengah putaran kedua membentuk sudut 360 derajat. Jadi piston atau torak bergerak dari TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah. Di sini ada gambarnya adalah seperti Bapak jelaskan, ada animasi sebuah gambar bergerak. Ini adalah siklus 2 langkah. Jadi pengertiannya itu ada 2 kali langkah piston, 1 ke atas dan 1 ke bawah. Tetapi putarannya menghasilkan 1 putaran poros engkol. Bisa dikatakan sebagai siklus 2 langkah ataupun pembakarannya secara langsung. Kemudian ini anak-anakku silakan dikerjakan tugasnya, bisa nanti di upload di Google Classroom. Yang pertama adalah tugas 1, jelaskan yang dimaksud dengan motor 4 langkah. Jadi anak-anak nanti bisa menjelaskan apa sih pengertiannya motor 4 langkah seperti Bapak tadi jelaskan. Yang kedua, jelaskan prinsip kerjanya motor 2 langkah. Jadi tidak sama dengan 4 langkah maupun yang 2 langkah. Ini tugas pertama, silakan dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Jangan sampai lupa. Kemudian Bapak menjelaskan lagi berikutnya yaitu komponen-komponen penunjang kerja engine. Ini ada 4 item. Yang pertama adalah sistem pendingin atau cooling system. Yang kedua, sistem pelumasan atau lubricating system. Yang ketiga, sistem bahan bakar atau fuel system. Yang keempat, sistem pengapian konvensional atau conventional ignition system. Jadi komponen-komponen penunjang engine itu ada 4. Terutama salah satunya adalah pendingin, pelumasan, bahan bakar, dan pengapian. Mari anak-anak kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah sistem pendingin. Di sini gambarnya adalah sistem pendingin. Apa sih fungsinya untuk sistem pendingin? Jadi anak-anak nanti bisa menjelaskan dan memahami ternyata engine atau mesin itu juga memiliki pendinginan, yaitu untuk mengontrol suhu kerja engine, untuk mendapatkan dan melaksanakan bagaimana fungsinya. Pada sistem pendingin dilengkapi dengan komponen berikut. Pertama pada 1 yaitu radiator. Yang kedua adalah termostat. Bila mana nanti radiator, anak-anak biar tahu apa dan bentuknya bagaimana radiator. Posisi radiator tempatnya adalah di depan engine. Dan di sini sebagai menampung air pendingin yang fungsinya adalah untuk didinginkan. Ada beberapa komponen, yaitu ada selang bawah. Ini adalah fungsinya untuk mengalirkan air ke mesin atau ke engine. Ada selang atas yang fungsinya adalah untuk mengalirkan air panas dari mesin.
Jadi air panas tadi sudah disirkulasi dalam engine sehingga akan mengubah energi panas ke air itu, kemudian akan dialihkan kembali ke engine. Yang berikutnya adalah termostat. Ini salah satu komponen pendingin termostat, bila mana fungsinya adalah sebagai pengontrol suhu kerja engine. Ini adalah pengontrol suhu kerjanya, itu dikatakan sebagai fungsi termostat. Di sini ada komponen-komponennya, pertama ada pompa air atau water pump, yang mana fungsinya adalah mensirkulasi air, dan ada juga tali kipas, bila mana fungsinya adalah untuk menggerakkan kipas pendingin. Jadi kipas itu berputar karena menyesuaikan putaran engine, ini akan mensirkulasi kerja air pada pendingin itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pelumasan atau lubricating system. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Pada sistem pelumasan anak-anak bisa melihat ini tampak gambar bila mana di foto tembus pandang. Kita bisa melihat ternyata di mesin itu ada pelumasan. Ya, bila mana nanti pelumasan itu ada beberapa komponen, yaitu meliputi bak oli atau panci oli atau dikatakan karter, ada pompa oli atau oil pump, ada juga saringan oli atau oli filter, dan ada juga saluran oli ataupun hole. Nah, di sini mengapa mesin atau engine perlu pelumasan? Sehingga dalam kategori mesin itu sendiri, semua kendaraan pastilah memiliki sistem pelumasan, karena supaya engine tidak cepat aus dan kerja mesin selalu terjaga. Ini anak-anak bisa melihat bagaimana kerja engine atau kerja mesin kita sendiri bila kita tidak memakai pelumasan. Apa yang akan terjadi? Yang jelas adalah mesin itu sendiri akan cepat aus dan kinerja engine akan mudah down ataupun tidak bisa bekerja secara optimal. Ini adalah mekanisme pada sistem pelumasan. Oke anak-anak, selanjutnya kita berlanjut ke sistem bahan bakar atau fuel system. Sini ada gambarnya, bisa kita lihat bareng-bareng. Apa sih komponennya dan bagaimana sih bentuk komponen-komponen pada sistem bahan bakar? Yang pertama adalah kita lihat dari bawah. Komponen dari bawah yaitu tangki atau tempat bahan bakar, ada saringan bensin, ada pompa bensin, dan ada pipa-pipa atau selang bensin atau bahan bakar, ada saringan udara, ada intake manifold, kemudian nanti akan diteruskan ke saluran buang atau dikatakan knalpot. Prinsip kerja pada sistem bahan bakar itu sendiri adalah mensuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine. Jadi kendaraan apapun jenisnya itu pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar. Karena bahan bakar itu sangat mutlak dan sangat kita perlukan karena sistem kerja engine supaya tetap terjaga. Karena apa? Pada sistem bahan bakar itu selalu mensuplai kebutuhan engine itu sendiri. Jadi terutama pada kendaraan yang versinya atau tipe konvensional yang masih menggunakan karburator ataupun kendaraan yang tipenya injeksi ataupun dikatakan matic itu menggunakan sistem injektor. Jadi tidak sama bedanya karburator dengan injektor. Itu salah satunya adalah komponen-komponen pada sistem bahan bakar kendaraan. Oke anak-anak, kita lanjut lagi yaitu sistem pengapian atau konvensional. Di sini sistem pengapian sesuai dengan gambar yang Bapak jelaskan adalah sistem konvensional atau pengapian yang versinya adalah untuk kendaraan konvensional. Di sini ada beberapa macam komponen-komponennya, yaitu yang pertama dari bawah kita ikuti yaitu baterai, yang mana fungsinya adalah untuk mensuplai arus listrik.
Kemudian ada komponen kunci kontak atau ignition switch. Ini fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kemudian ada coil. Di sini adalah mengubah arus primer menjadi arus sekunder yang bertekanan tinggi. Ada juga distributor yang fungsinya adalah untuk mendistribusikan atau membagi arus tegangan tinggi ke busi. Ada juga kondensator atau kondensor yang mana fungsinya adalah menyimpan arus primer pada saat platina saat menutup dan menyalurkan kembali saat platina membuka. Ada komponen lagi yaitu busi atau spark plug. Ini adalah fungsinya untuk meloncatkan bunga api yang bertekanan tinggi ke dalam ruang bakar sebagaimana untuk proses pembakaran. Jadi ini semua adalah fungsi dan komponen-komponen pada sistem pengapian konvensional. Mari anak-anak kita bisa memahami satu persatu bila mana komponen-komponen sistem pengapian yang ada di kendaraan ringan. Kita bisa mengidentifikasi satu persatu mulai dari baterai sampai ke busi, bila mana bentuknya yang seperti apa dan versinya dan ukuran dan speknya yang bagaimana. Kita bisa menyimak sesuai dengan gambar yang kita tampilkan seperti ini. Jadi anak-anak bisa belajar, bisa melihat di referensi lain maupun di buku lain ataupun modul ataupun lewat online atau browsing. Silakan. Jadi anak-anak tidak ketinggalan informasi bagaimana sistem pengapian konvensional itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan yaitu pada berikutnya. Ini ada tugas kedua. Yang pertama, jelaskan fungsi radiator pada kendaraan. Yang kedua, jelaskan mengapa sebuah kendaraan menggunakan sistem pelumasan. Yang ketiga, jelaskan fungsi koil pada pengapian. Jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas yang kedua, yaitu fungsi radiator. Mengapa pelumasan itu selalu dipakai untuk kendaraan, dan jelaskan fungsi pada pengapian. Silahkan nanti dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi yaitu mekanisme katup. Ini ada spesifikasi ataupun dikatakan sebagai macam-macam mekanisme katup, mulai dari mesin OHV maupun dari mesin OHC. Di sini fungsi dari mekanisme katup yaitu untuk mengatur pemasukan gas baru yaitu bahan bakar dan udara secara optimal yang terjadi di dalam silinder yang akan dilanjutkan ke saluran pembuangan. Ini adalah fungsi dari katup, yaitu untuk istilahnya memasukkan bahan bakar secara optimal ke dalam silinder. Padahal pada silinder kendaraan itu berbagai macam, ada yang 3 silinder, ada yang 4 silinder, bahkan ada yang 8 silinder. Itu masuk ke dalam silinder masing-masing, kemudian akan dilanjutkan pada proses pembakaran ke saluran gas buang. Oke, selanjutnya adalah katup pada umumnya itu diletakkan pada kepala silinder. Metode pemberian katup itu bisa memakai timing gear, timing chain ataupun dengan timing bell. Jadi ini ada yang mekanisme katup itu menggunakan gear, ada yang menggunakan rantai, dan ada yang menggunakan sebuah sabuk atau timing bell. Ini fungsi dari mekanisme katup. Seperti gambar yang Bapak jelaskan ini adalah beberapa contoh cara penyetelan katup. Oke, selanjutnya kita lihat dulu yaitu bagian-bagian mana yang kalian belum memahami tentang mekanisme katup. Ini Bapak akan menjelaskan bahwa bagian-bagian mekanisme katup yaitu tuas katup, ada kepala silinder, ada pengantar katup, ada katup itu sendiri, batang penunjuk, ada yang poros cam penggeraknya katup, ada blok silinder. Ya, ini terutama pada bagian-bagian mekanisme katup. Di sini ada celah katup atau valve drain diperlukan untuk membuat katup bisa menutup dengan rapat pada dudukannya.
Namun bila celah terlampau lebar atau terlalu lebar akan berakibat timbulnya suara yang tidak normal atau dikatakan suara berisik. Ini nanti jika pada saat anak-anak nanti waktunya praktek di bengkel, ini Bapak menjelaskan tentang teorinya supaya tidak kelewatan dan tidak terlalu lebar untuk menyetel celah katup. Akan terjadi bahwa suara engine itu semakin tidak normal ataupun bersuara berisik. Oleh karena itu, celah katup harus diperiksa dan jika diperlukan perlu disetel ulang. Jadi nanti anak-anak bisa belajar bagaimana cara menyetel katup, bagaimana nanti menggunakan peralatannya, dan bagaimana nanti katup mana yang bisa disetel dan katup mana yang tidak bisa disetel. Oke, selanjutnya kita lanjutnya itu jenis-jenis katup. Jadi berdasarkan data engine-nya seperti Bapak yang awal jelaskan bahwa mekanisme katup itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada yang model OHP maupun yang model OHC. Yang pertama adalah model OHP, overhead valve, atau dikatakan sebagai mesin SOHC atau single overhead crankshaft. Ini masih menggunakan push rod yang digerakkan oleh timing gear. Jadi penggeraknya adalah gear. Ini yang model OHP. Seperti gambar yang Bapak jelaskan itu ada gambar yang atas, ada OHP. Itu penggeraknya masih menggunakan timing gear atau gear. Bila mana batang penggeraknya katup itu menggunakan push rod ataupun batang penumbuh. Yang kedua, OHC atau overhead crankshaft. Ini dikatakan bahwa overhead crankshaft di kendaraan itu yang jenisnya adalah sekarang ini DOHC ataupun double overhead crankshaft. Poros knob-nya terletak pada kepala silinder. Jadi poros knob-nya itu terletak di atas silinder beserta katupnya yang digerakkan oleh timing bell ataupun rantai. Di sini mungkin anak-anak belum ada yang mengerti, silakan nanti saksikan videonya, jangan sampai lupa diulang kembali, terus jangan sampai lupa juga untuk tugasnya dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Oke, yang tugas 3 yaitu jelaskan fungsi mekanisme katup. Kedua, sebutkan bagian-bagian mekanisme katup. Seperti tadi, bagian-bagian katup itu apa saja? Sebutkan saja bagian-bagian yang ada di katup. Yang ketiga, jelaskan apakah perbedaan jenis katup OHP dan OHC. Jadi, dosen Bapak jelaskan bahwa katup OHP dan OHC silakan dibedakan mulai dari penggeraknya dan mulai dari pengertiannya pada letak engine itu sendiri. Oke anak-anak, jangan sampai lupa tugas Bapak, jangan sampai ketinggalan. Silahkan dikerjakan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, diupload di Google Classroom. Tetap semangat, jangan sampai ketinggalan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perawatan engine dan mekanisme katup. Untuk pengumpulan tugas silahkan simak di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.